Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video saya. Untuk hari ini adalah pertemuan ke-6 pada mata kuliah sistem operasi, yaitu mengenai layanan dan antarmuka. Antarmuka yaitu interface merupakan layanan yang disediakan oleh sistem operasi sebagai sarana interaksi antara pengguna dengan sistem operasinya. Jadi, di sini adalah pengguna awam menilai sistem operasi itu dari antarmukanya. Contohnya seperti Linux dan Windows. Karena kita sering menggunakan Windows dan familiar, maka kita secara tidak langsung akan lebih memilih Windows daripada Linux karena tampilannya yang sudah familiar. Meskipun kegunaannya sama, untuk pengguna awamnya biasanya memilih dari tampilannya dulu. Antarmuka sendiri yaitu kesan pertama dari pengguna sebuah sistem operasi, sehingga membuat pengembang berlomba-lomba mengembangkan antarmukanya. Di sini ada dua jenis antarmuka, yaitu CLI dan GUI. CLI sendiri yaitu merupakan command line interface, yaitu antarmuka berbasis teks. Contohnya adalah Unix. Namanya ada BAS, AS, dan KSH. Untuk Microsoft sendiri ada Microsoft DOS. Kemudian untuk Linux itu ada namanya terminal. Kemudian untuk Apple ada Command Shell. Ini merupakan contoh dari CLI dari Windows. Ini CLI-nya. Sekarang kita akan masuk ke GUI atau Graphical User Interface. Di sini antarmuka yang digunakan untuk pengguna untuk berinteraksi dengan sistem operasi melalui gambar, grafik, icon, menu, dan menggunakan perangkat penunjuk. Contohnya di sini ada mouse dan trackball. Ini adalah contoh tampilannya untuk GUI-nya. Di sini ada icon-icon di sini. Selanjutnya adalah sejarah GUI. Untuk Xerox PARC ini atau Palo Alto Research Center pada tahun 1984. Kemudian Macintosh yaitu dari Apple. Kemudian Windows dari Microsoft, kemudian Linux. Untuk nama-nama GUI pada masing-masing sistem operasi yaitu ada Mac OS X yaitu namanya Aqua, kemudian Windows XP ada namanya Lunar, Windows Vista yaitu namanya Aero, kemudian untuk Linux ada KDE atau Desktop Environment dan GNOME. Untuk KDE ini digunakan oleh SUSE dan Mandrake, kemudian untuk GNOME atau GNOME digunakan oleh Fedora dan Ubuntu. Sekarang kita akan masuk ke layanan sistem operasi. Untuk yang pertama yaitu antarmuka, kemudian untuk yang kedua ada eksekusi program, yaitu meload program ke memori dan menjalankannya. Untuk yang operasi input outputnya yaitu pengguna tidak bisa mengontrol I/O secara langsung, sehingga sistem harus bisa menyediakan mekanisme untuk melakukan operasi I/O.
Untuk layanan selanjutnya ada manipulasi sistem berkas, di mana gunanya adalah untuk membaca, menulis, membuat dan menghapus file yang ada. Untuk layanan yang keempat ada manipulasi sistem berkas. Kemudian ada untuk manipulasi sistem berkas sendiri, yaitu yang tadi ya, untuk membaca dan menulis. Kemudian selanjutnya untuk komunikasi. Di sini komunikasi yaitu bersifat untuk pertukaran informasi, dapat dilaksanakan melalui share memory atau message passing. Kemudian yang terakhir ada deteksi error. Di sini deteksi error digunakan untuk mempertahankan kestabilan dengan mendeteksi error pada CPU, perangkat keras memori, I/O, program pengguna, dan jika bisa memperbaikinya. Itu merupakan beberapa kategori layanan pada sistem operasi. Di sini juga ada layanan tambahan dari sistem operasi. Yang pertama yaitu layanan ini digunakan untuk lebih diarahkan pada sebuah upaya untuk menjaga efisiensi sistem dan bukan untuk membantu penggunanya, hanya untuk membantu efisiensi sistemnya. Yang pertama ada alokasi sumber daya, yaitu mengalokasikan sumber daya kepada beberapa pengguna atau tugas yang dijalankan pada saat bersamaan. Dan untuk layanan keduanya ini pada layanan tambahan yaitu accounting, yaitu menentukan berapa banyak dan berapa lama user menggunakan sumber daya dari sistem tersebut. Untuk layanan tambahan yang ketiga ada proteksi, di mana menjaga semua akses sumber daya sistem terkontrol. Ini merupakan dari pertemuan yang ke-6, layanan antarmuka ya. Untuk sekian dulu penjelasan materi dari saya. Jika ada pertanyaan silakan saja ketikkan di forum, ketik nama, link serta pertanyaan yang akan ditanyakan. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.